Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurfa Lutfiah dengan NIM 152310157 dari kelas BD23 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Strategi Membangun Personal Branding di Era Digital. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kalau hari ini ada HRD dari perusahaan impian kalian yang tiba-tiba mencari nama kalian di Google atau membuka akun Instagram dan LinkedIn kalian, kira-kira kesan pertama apa yang akan mereka dapatkan? Mungkin ada yang berpikir, itu kan cuma media sosial, padahal di era digital seperti ini tuh apa yang kita tampilkan di internet bisa menjadi salah satu penilaian orang lain terhadap diri kita. Dari situlah muncul yang namanya personal branding. Nah, melalui presentasi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami mengapa personal branding itu penting dan bagaimana cara membangunnya sejak masih menjadi mahasiswa. Nah, teman-teman, sekarang hampir semua aktivitas itu kita dilakukan secara digital, mulai dari belajar, mencari informasi, mengikuti seminar, sampai melamar pekerjaan. Bahkan sebelum mengenal seseorang secara langsung, kita sering mencari tahu dulu tentang orang tersebut melalui media sosial atau internet. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh banyak perusahaan. Saat proses rekrutmen, tidak sedikit HRD yang melihat akun media sosial atau portofolio pelamar untuk mengetahui seperti apa kepribadian, cara berkomunikasi, dan kemampuan yang kita miliki. Karena itu, apa yang kita unggah di internet secara tidak langsung akan membentuk citra diri kita di mata orang lain. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap personal branding itu hanya penting bagi influencer atau content creator. Padahal menurut saya, setiap orang sebenarnya sudah memiliki personal branding. Bedanya, ada yang membangunnya dengan sengaja dan ada juga yang membiarkannya terbentuk begitu saja. Nah, saya sebagai mahasiswa, personal branding menjadi salah satu bekal penting sebelum memasuki dunia kerja menurut saya. Selain nilai akademik, perusahaan juga mencari orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sikap profesional, dan mampu memberikan kesan positif. Lalu bagaimana cara membangun personal branding yang baik? Nah, yang pertama adalah mengenali diri kita sendiri. Menurut saya, kita tidak bisa membangun citra diri kalau kita sendiri belum mengenal siapa diri kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa kelebihan yang saya miliki, apa bidang yang paling saya sukai, dan saya ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa. Misalnya kita suka desain grafis, fotografi, editing, public speaking, menulis, atau aktif di organisasi. Semua itu bisa menjadi nilai lebih yang membedakan kita dari orang lain. Strategi yang kedua adalah menjadi diri sendiri dan konsisten. Kadang kita terlalu sibuk mengikuti tren sampai lupa menunjukkan karakter kita sendiri. Padahal personal branding bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain. Justru yang paling penting adalah menunjukkan versi terbaik dari diri kita secara konsisten. Kalau kita ingin dikenal sebagai pribadi yang profesional, maka apa yang kita tampilkan di media sosial juga sebaiknya mencerminkan hal tersebut. Nah, strategi yang ketiga adalah terus mengembangkan kemampuan. Personal branding bukan hanya soal penampilan atau pencitraan. Apa yang kita tunjukkan harus benar-benar didukung oleh kemampuan yang nyata. Karena itu kita harus terus belajar, mengikuti seminar, pelatihan, organisasi, magang, atau mencari pengalaman baru agar kemampuan kita itu terus berkembang. Nah, strategi berikutnya adalah membangun relasi atau networking. Nah, di era digital, kita bisa terhubung dengan banyak orang melalui seminar, webinar, organisasi, komunitas, maupun LinkedIn. Semakin luas relasi yang kita miliki, semakin besar juga peluang yang bisa datang kepada kita. Bisa berupa kesempatan magang, pekerjaan, bahkan kerja sama dalam suatu proyek. Supaya lebih mudah dipahami, saya ingin memberikan contoh sederhana. Nah, bayangkan ada dua mahasiswa yang sama-sama memiliki kemampuan desain grafis yang bagus. Nah, mahasiswa pertama hanya menyimpan hasil desainnya di laptop karena merasa belum percaya diri untuk menunjukkannya kepada orang lain. Nah, sedangkan mahasiswa kedua mulai mengunggah hasil desainnya ke Instagram dan LinkedIn, membuat
portofolio online, lalu aktif mengikuti lomba desain. Nah, beberapa bulan kemudian, ada sebuah UMKM yang melihat hasil desainnya di media sosial dan menawarkan proyek pembuatan logo berbayar. Padahal kemampuan kedua mahasiswa tersebut sebenarnya hampir sama. Yang membedakan hanyalah mahasiswa kedua berani menunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Nah, dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa personal branding bukan tentang mencari popularitas atau ingin terlihat hebat. Personal branding adalah tentang membangun kepercayaan diri sehingga orang lain itu mengetahui kemampuan yang kita miliki dan percaya untuk memberikan kesempatan kepada kita. Nah, membangun personal branding juga tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang sederhana, misalnya menggunakan media sosial dengan bijak, aktif mengikuti kegiatan kampus, membuat portofolio, serta belajar dan berani menunjukkan hasil karya yang kita miliki. Ingat teman-teman, kesempatan seringkali datang kepada orang yang terlihat siap, dan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita siap adalah dengan membangun personal branding yang positif sejak sekarang. Jadi jangan menunggu sampai lulus kuliah untuk mulai membangun citra diri. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini, karena bisa jadi kesempatan besar di masa depan berawal dari kesan baik yang kita bangun mulai sekarang. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk mulai membangun personal branding yang positif di era digital. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.